Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Selamat siang dan bahagia selalu kapan juga ini. Amin. Kali ini kita lagi ada di sirkuitnya Astra Honda Safety Riding and Training Center. Nah, di sini kita mau nyobain motor yang unik banget teman-teman. Ini adalah Honda Supra 650 4 silinder. Bukan ya, bukan Supra ya. Bukan. Tapi feeling pindah giginya mirip NX Supra, mirip NX bebek. Injek congkel. Iya, nggak perlu kopling. Nggak perlu kopling. Padahal di sini ada koplingnya teman-teman. Iya. Honda CB 650R yang e-clutch. Nah, teknologi e-clutch. Apa itu e-clutch? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Iya. Ini agak beda karena sebelumnya kita kan kenal ya kalau motor-motor yang otomatis itu ada yang memang pakai CVT, ada yang pakai AMT, automatic transmission, ada DCT, atau yang paling sederhana ada yang pakai quick shift. Ya. Pindah giginya nggak perlu kopling. Cuma kalau ini beda teman-teman. Ini levelnya ada di tengah-tengah ya, An, ya. Di atasnya yang pakai quick shift, tapi di bawahnya DCT dan di bawahnya yang AMT sih. Iya, betul. Jadi ini adalah sesuai namanya ya, e-clutch. Jadi koplingnya diatur oleh perangkat elektronik. Iya, kita nggak perlu narik-narik kopling lagi. Cuma kalau misalnya kepengen pakai kopling manual, bener-bener manual tulen kayak motor sport, bisa juga. Dimatikan sistemnya. Dimatikan sistemnya. Iya. Itu yang canggih ya. Betul. Kita bisa ngerasain kenyamanan kayak naik motor bebek. Iya. Yang cuma tinggal injek tuas perseling doang. Iya. Tapi ketika kita misalnya nih mau nanjak-nanjak, mau berkendara yang agresif, iseng-iseng gitu. Atau mau geber-geber. Geber-geber ya. Masih bisa. Masih dimainin. Yoi. Nah, oke. Ini yang beda teman-teman. Jadi di perangkat koplingnya itu dikasih ada aktuator ya. Betul. Ada 2 motor. Motor itu untuk menggerakkan si tuas koplingnya. Jadi menggantikan tangan kita yang ngopling ini yang narik-narik. Di aktuatornya yang kerjanya buka tutup koplingnya. Iya. Gitu. Nah, dia bisa tahu kapan harus narik kopling, kapan harus buka lagi. Iya. Karena ada sensor-sensor banyak sensor yang membaca perilaku pengendaraannya. Iya. Gitu. Ada di sini nih. Ya. Di tuas perselingnya ini ada. Ini ada stroke sensor yang baca kalau kayak kita mau pindah gigi. Kayak ada sensor yang kayak buat quick shifter, yang di as persnelingnya itu juga ada. Itu salah satu sensor yang membaca bahwa e-clutch-nya harus bekerja atau enggak gitu. Jadi gambarannya kalau gampangnya gini, ketika kita pakai motor ini, kita kunci kontak on ya, itu secara otomatis default-nya adalah langsung e-clutch-nya aktif. Ya betul. Jadi kita langsung pindah gigi ke gigi 1 pun tinggal injek aja. Iya. Kopling nggak perlu dimainkan. Dan ini kok ciri khasnya e-clutch-nya aktif selain ada lampu di speedo, koplingnya tuh kayak kosong. Iya, kosong setengah ya Anda. Iya, jadi kalau ditarik tuh kayak kosong aja gitu. Itu artinya e-clutch-nya sedang aktif. Nah, setelah itu kalau kita lagi jalan, pindah dulu langsung congkel aja, kedua congkel, ketiga congkel, mau turun juga tinggal congkel juga. Jadi kayak itu tadi quick shifter aja. Quick shifter ya. Dan dia juga pintar teman-teman. Kalau misalnya kita giginya ketinggian misalnya, jalannya terlalu pelan gigi ketinggian, di situ juga udah ada petunjuk dikasih ini ya, rekomendasi turun gigi. Ada anak panah ke bawah ya, Wak? Betul. Ya, sebenarnya kalau kita paksain jalan ya tetap bisa. Nggak mati juga. Betul. Mirip kayak naik motor bebek pokoknya. Tapi kalau udah disuruh turun, mending turun sih. Takutnya malah gosong koplingnya. Kan dia akan slip kopling gitu kan. Terus yang ngasih gini, Bo. Karena dengan adanya e-clutch ini, kalau kita lagi macet-macetan, lagi merayap gitu, kita nggak perlu kopling. Jadi tangan tuh nggak capek ya. Relax aja ya. Yang penting tadi ikutin turun gigi aja gitu ya kan. Enak-enak sih. Dan ternyata di sistem e-clutch itu ada 3 settingan yang bisa kita pilih. Bener. Ada settingan yang soft, medium, sama hard. Ya. Kalau soft itu perpindahan giginya kayak lebih pelan ya, kayak klek. Pindah giginya betul. Respon dari e-clutch-nya, dari kayak quick shifter-nya itu kayak lebih lambat lah. Iya. Kalau pakai yang medium ya sedang, kalau pakai hard tuh responsif banget ya. Celek tuh. Mirip kayak quick shift di itu di CBR 250. Oh iya. Langsung klak gitu. Nyambung ya, gitu. Terus sih kalau misalnya mau dibikin manual gimana caranya? Nah, tapi di sini juga settingannya teman-teman. Kita bisa masuk ke menu di pengaturan, kita bisa setting tadi ya. Dipilih ke masuk ke yang e-clutch, itu tinggal dimatiin aja. Nah, kalau udah manual di indikator giginya itu ada tulisannya. M. Iya, ada M-nya, plus M gitu kan. Nah, itu ngingetin kita untuk standby lagi ke kopling. Karena kenapa harus diingetin? Karena kalau udah pakai motor ini pasti lupa, males ngopling beneran deh. Kita awal-awal tadi kita nyobain sini ya, kagok kan. Pengennya ngopling. Pengennya ngopling tuh. Karena kalau misalnya defaultnya e-clutch aktif, koplingnya kita tarik, maka secara otomatis koplingnya akan aktif kan. Iya. Nah, cuma kalau udah pakai berjalan, udah kebiasaan gitu, muter-muter di sini tadi tuh. Ya udah, lupa dengan kopling. Lama-lama lupa sama koplingnya, males ngopling lagi ya. Seenak gitu, seseru gitu ya. Bener. Ini kayaknya cocok buat yang udah orang tua kali ya. Ya udah males ngopling lah, tapi pengen pakai motor keren. Sebenarnya nggak harus orang tuaan. Siapapun yang mau pakai motor manual
tapi nggak mau repot di kemacetan. Oh iya. Karena kalau misalnya mau manual masih tetap bisa manual bisa, kan? Ya? Iya. Ya tapi sekarang zamannya emang kesana ya, Bu. Hampir semua pabrikan bikin ya. KTM bikin, BMW bikin, ya kan? Yamaha juga bikin tuh, YAMT. Cuma kalau mereka itu rata-rata yang MTMT ya, yang automatic manual transmission ya. Kita nggak perlu injek kuat transmisi lagi, otomatis udah pindah sendiri. Bisa ada mode otomatisnya. Kayak DCT kalau ditaruh di yang D kan. Iya, betul. Kalau ini nggak ada, ini benar-benar manual sebenarnya yang giginya. Ya, mungkin secara cost ini lebih murah jangkau. Makanya kenaikan harganya dari versi yang sebelumnya ke sini nggak terlalu tinggi. Dan masih bisa pakai basic mesin yang sama. Karena kalau masang DCT nggak mungkin pakai mesin yang sama dengan ini, karena pasti harus bagian gearboxnya itu baru semua kan. Gitu. Ini cuma cukup nambahin perangkat di intinya puas, gampangnya tinggal ganti tutup koplingnya ya, rumah koplingnya terus dikasih e-clutch-nya. Betul. Makanya kalau di luar sebenarnya ada juga yang Honda Rebel 250. Sebenarnya perangkat ini mau ditempel ke motor apapun yang basisnya motor transmisi manual bisa. Jangan-jangan nanti CBR 250 RR iklan kayak gini juga. Atau nggak sampai yang CBR 150 gitu kan. Iya. Loh kalau udah banyak kuantitinya jangan lebih murah kan. Iya betul. Ntar nggak ada lagi motor sport yang bener-bener murni per manual. Bisa kopling manual, bisa kopling kayak motor bebek. Iya, karena kedepannya orang-orang pengennya simple ya. Betul. Gitu ya. Nggak repot. Ini gitu solusi sih ya. Mau keren, mau gagah, tapi nggak mau ribet. Ya ini sih. Masih ada sensasi naik motor manualnya, pindah-pindah gigi. Masih bisa ngeber-ngeber, apalagi kalau ini. Iya. Tapi di kemacetan nggak capek. Gitu sih. Iya. Kebayang nggak kalau kalian? Ya tadi. Sederhana sih sebenarnya. Balik kalau kebayangin. Naik Supra atau Grand. Iya. Indah giginya tinggal ceklek, itu ya? ceklek. Aduh. Gitu. Ini pengalaman naik mobil yang unik banget sih. Kan, lainnya kita ngomongin apa lagi? Jadi selain ada e-clutch, ini dibanding CB650R tahun sebelumnya itu ada beberapa perubahan ya. Jadi pertama adalah lampu, teman-teman. Yang lampu utama ini udah nggak bulat banget. Ini jadi kayak alpukat ya. Kayak atasnya ada tetesan air, An. Oh, tetesan air ya. Jadi nggak full bulat tapi tetap ada derelnya full LED. Terus bagian lampu belakang juga lebih slim, lebih sporty, keren. Lalu yang berubah banget pastinya speedo. Nah, speedometernya ini road sync. Dan tampilannya interface-nya tuh nggak akan pangling lah buat kalian yang udah pernah naik PCX Road Sync. Persis banget. Logo-logonya, tampilannya, mirip banget. Jadi kalau kalian punya PCX Road Sync udah, wah, gua kayak naik motor 650 cc nih, kayak naik motor 300 jutaan gitu kan. Oh, yang ngomongin harga? Iya. Ini 307 juta sekarang ya. Iya. Naiknya nggak terlalu jauh dari yang versi tahun sebelumnya. Ya karena Road Sync ya, karena Road Sync dia ada navigasi, ada bisa muter playlist musik, bisa angkat telepon, pesan, pakai voice command semua kan. Terus kalau ngomongin impresi berkendara, yang pertama adalah ini motor ramah banget buat orang-orang Indonesia ya. Nih, saya 165. Tim 165 nih, biasanya pada nanya ini, tuh. Cincitnya dikit banget. Dikit banget ya. Enak loh. Karena ini tinggi joknya 810 mm. Tapi ketika didudukin agak turun dikit ya. Setelan preload standar itu cukup. Sampai gas nih, di bagian tangki, bagian depan itu ramping banget. Walaupun kalau ke bawah, bagian e-clutch tuh bikin kelihatan nongol banget ya. Iya, betul. Jendolnya itu kalau kena kaki gitu. Dan kalau saya sih, e-clutch ini kan karena terlalu keluar ya. Baiknya emang dikasih ini sih, crash bar kayak gini. Nah, kalau ngomongin crash bar, teman-teman, ini adalah unit buat belajar safety riding-nya di sini ya. Jadi ini dikasih crash bar ini biar aman. Iya. Satu lagi nih ada kayak lampu-lampu ini juga tambahan ya teman-teman. Ini ternyata buat sensor kalau ridernya ngerem tuh. Jadi nanti kalau beli yang umum nggak ada gini. Takutnya nanyain itu apaan gitu kan. Ini kalau lagi safety riding kan ketahuan tuh habitnya kan, salah pakai rem gitu misalnya ketahuan pas kita lagi. Karena di titik tertentu tidak boleh ngerem depan gitu. Iya. Terus kalau ngomongin handling, ini terus terang karena bobotnya 204 kg ya kurang lebih ya. Pas pertama make, pas adaptasi ya kerasa beratnya ya. Kayak ini handlingnya kita harus main badan ya. Kalau belok harus main badan. Tapi setelah adaptasi, tadi kita nggak lama ya, Bo. Setelah udah ngerasain, tahu karakternya, enak banget ya. Yoi. Tadi kita sempat ini teman-teman belajar jadi ini instruktur safety riding. Tadi ngikutin instruktur yang beneran gitu kan. Dipaksa untuk yang belok patah-patah lama-lama kok enak juga. Belajar slalom, belajar ngerem dan semuanya pokoknya akhirnya lama-lama enak banget di motor ternyata udah. Gitu. Adaptasinya nggak terlalu heboh lah ya, nggak terlalu lama. Gitu. Cuma ya itu tadi yang catatannya adalah ya karena bobotnya lumayan lebih dari 200 kilo ya awal-awal pakai pasti agak-agak adaptasi lah. Gitu. Harus main badan gitu kan. Berat.
Tapi yang saya paling suka sih itu kan tadi dimensinya itu nggak terlalu gede-gede banget. Jadi buat orang Indonesia tuh pas banget lah. Ramping, iya. Ramping. Terus kalau karakter mesin secara garis besar, ini khasnya CB650R. Sebuah mesin yang karakternya dari bawah tuh smooth. Jadi nggak terlalu ngagetin, nggak terlalu galak, dibejek juga kita nggak perlu takut tiba-tiba motor rodanya kan nggak, kalem aja enak, jadi gampang dikendalikan aja gitu. Ya khas mobil-mobilnya Honda ya, pantulan banget. Betul. Dan karena 4 silinder ya tadi khas suaranya. Suaranya empuk, halus, enak. Apalagi kalau ganti knalpot ya Pak, enak banget. Oh iya pasti asik. Dan kalau ngomongin tenaga, ini sebenarnya nggak gede-gede amat, hanya sekitar 90 HP, torsinya 60 Nm. Ya buat riding udah cukup banget. Oh iya, dengerin suara mesinnya dong. Oh iya, tadi masa nggak dengerin suaranya. Cuma ngomong aja teman-teman, takutnya nggak kebayang ya. Dengerin. Stasioner nih. Bo, tapi kekurangannya ada satu, Bo. Apa? Untuk Moge 2025, 450 cc 300 juta, kok ya belum ada riding mode ya? Oh iya, belum ada riding mode ya. Dan ini belum tertera bayar ya, pantesan sih nggak riding mode ya, nggak ada tapi ya. Tapi kayak traction control ada, ABS udah ada. Kan depan udah radial tuh, kanan kiri, udah cakep banget. Ini pakem lah. Terus tadi kayak pas kita lagi nge-brake kenceng, ada ESS ya. Oh iya, kamu nyala tadi. Gitu. Cakep. Gitu. Teman-teman, kira-kira itu, kita simple aja, kita ngerasain e-clutch-nya. Ya. Kayaknya bakal jadi teknologi masa depan ya, Anda? Ya, kita tunggu aja lah. Biasanya Honda tuh suka menurunkan teknologi dari yang tadi motor mahal-mahal ke yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil murah ya. Akhirnya semua dapat semua. Betul. Yang paling gampang kayak dulu lah. Apa? ACG starter dari PCX yang mahal. Sekarang di Beat juga pakai. Ya kan? Jangan-jangan ini dari Moge 650, 250, lama-lama 150 pakai gini semua kan? Betul. Asik juga. Ya wes. Oke. Ya teman-teman. Review kita ngomongin Honda CB650R E-Clutch. Terima kasih buat tim safety riding-nya Astra Honda Motors yang udah minjemin motornya dan memberikan kita ilmu. Oh iya. Tadi kan kita belajar lagi safety riding biar lebih baiklah. Langsung kerasa skillnya lah. Langsung kerasa bego ya nih. Karena banyaknya salah gitu dari motor sekarang. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga kami _otomotif dan Dimas _. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. IG Afriandi. Oh iya. Cek Afriandi. Afriandi sini ya. Tulis ya. Dah.